Melanjutkan chapter sebelumnya, Mas kembali sadar lebih cepat dari yang diperkirakan. Finn bingung bagaimana bisa, padahal kata Nona Meli, Mas harus istirahat setidaknya 66 jam. Mas menjawab bahwa dia sudah berjanji pada temannya alias si malaikat bahwa Mas harus buru-buru. Jadi temannya itu mempercepat segalanya untuk Mas. Finn tak paham teman mana yang Mas maksud. Rain, Rio, Lance dan Dot bengong melihat Mas sudah sadar. Lalu Mas melemparkan Ochoa pada Finn. Dia ingin pertarungan sekarang tanpa ada orang lain. Melihat keyakinan Mas, Inzanshiro berkata apa lawannya itu sudah menemukan cara untuk mengalahkannya. Mas hanya latihan beban saja di alam sana, bukan berarti dia tiba-tiba jadi kuat. Namun, sebelum Mas dan Inzanshiro bertarung kembali, seorang berteriak dari belakang. Seorang penyihir datang menuntut balas dendam pada Inzanshiro karena dialah keluarga penyihir itu mati. Tanpa banyak cincong, penyihir mengeluarkan sihir bernama Needless, sebuah putaran tajam siap diarahkan. Saat serangan Needless berupa pusaran tajam mendekat, Inzanshiro tak berniat menghindar sedikit pun. Dia mengeluarkan sihir waktu, Time Read, ke arah datangnya sihir Needless tersebut. Inzanshiro menyentuhnya. Banyak angka-angka jam Romawi berputar seiring putaran sihir Needless. Semakin lama, putaran tersebut semakin lambat hingga akhirnya setelah menyentuh sedikit jari Inzanshiro, sihir Needless berhenti berputar. Penyihir bingung bagaimana jarum Needless berputar melambat bahkan berhenti. Mengetahui sihir Needless adalah serangan lemah, Inzanshiro membalikkan serangan tersebut. Meski kecepatan serangan itu tergolong lambat dan mudah dihindari, tapi itu cukup untuk membunuh pengganggu. Penyihir berniat lari, tapi tubuhnya terasa sangat lambat. Bahkan saat mencoba berbicara, suara penyihir itu juga begitu lambat. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Hingga akhirnya, penyihir pria itu tertusuk sihirnya sendiri. Menyadari kejadian barusan, Finn tahu Inzanshiro bisa mengembalikan atau memperlambat waktu bukan ke dirinya saja, kemampuan setara dengan cheater di dunia gamer. Mas lalu bergerak maju ingin membalas dendam pada penyihir pria yang tak dia kenal. Melihat Mas bergerak menyerangnya, Inzanshiro lagi-lagi mengeluarkan sihir yang sama, Times Read, ke arah Mas berada. Seperti penyihir pria tersebut, angka jarum jam mulai menempel di tubuh Mas lalu membuat gerakan Mas melambat. Beberapa detik kemudian, saat Mas berlari, malah terlihat melambat seperti berjalan dan terakhir bagaikan terhenti mematung. Mas menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Semua melambat di bagian di mana Inzanshiro mengarahkan sihir Time Read. Merasa Mas sudah berhenti, Inzanshiro mengeluarkan sihir kegelapan. Semuanya sekarang akan segera berakhir. Sihir kegelapan dilesatkan. Mas masih dalam posisi mematung. Namun, saat sihir kegelapan Inzanshiro dapat mengenai Mas, entah apa yang terjadi, Mas berhasil menghindar meski masih dalam pengaruh perlambatan waktu. Inzanshiro sendiri sampai bingung bagaimana Mas bisa menghindari serangannya. Tak mau ambil pusing, Inzanshiro kembali menyerang Mas. Kali ini dia mengeluarkan banyak jarum jam. Serangan kembali diarahkan pada Mas. Dengan kecepatan serta banyaknya jumlah serangannya kali ini, Inzanshiro yakin Mas takkan bisa lagi menghindari serangannya seperti tadi. Mas menghentakkan kakinya ke bawah, membuat batu bongkahan tanah terangkat seakan-akan menjadi perisai tubuh untuknya. Serangan jarum jam Inzanshiro tertahan di sana. Mas lagi-lagi bisa menghindari serangan lawan meski dalam pengaruh sihir Time Read. Tak sampai di situ, Mas bergerak cepat ke hadapan Inzanshiro meski terlihat bagaikan hologram. Time Read mengurangi laju waktu target menjadi 1:100. Untuk manusia biasa, itu akan terasa seperti waktu yang membeku. Bagaimana dia bisa? Gumam Inzanshiro bingung, bau geman mentah kembali menghantam wajahnya. Mas masih bisa bergerak meski dengan banding kecepatan 1:100. Pukulan Mas benar-benar kuat. Inzanshiro sampai terlempar sangat jauh dari tempatnya berdiri sebelumnya. Inzanshiro tak bisa mengerti kekuatan Mas. Ditambah lagi dia semakin bingung sekarang. Bagaimana tidak? Mas bergerak menari-nari sambil menatap Inzanshiro dari kejauhan. Seperti biasa, Finn mengetahui semuanya. Dia tahu betul apa yang terjadi. Mas hanya bergerak sangat cepat.
cukup cepat sampai bisa mengimbangi waktu yang dilambatkan. Itu saja, simple tapi gila. Dengan kata lain, kekuatan mengalahkan segalanya. Inzen Zero tak percaya Mas bisa bergerak secepat itu. Bagaimana Mas mengembangkan kekuatannya dalam waktu singkat? Apa yang sebenarnya Mas lakukan ketika tak sadar? Seperti yang ku bilang, aku cuma angkat beban selama setahun penuh dengan orang sakti. Yang kulakukan hanya bangun, makan, lalu angkat beban lagi dan lagi. Waktu berjalan sangat lambat saat itu, jadi terasa aneh, kata Mas. Inzen Zero tak percaya. Semua yang dikatakan Mas hanyalah omong kosong. Apa latihan dalam pikiran saja bisa meningkatkan kekuatan fisik sebesar itu? Atau jangan-jangan malaikatlah yang meminjamkan Mas kekuatan sebesar itu? Ternyata tidak. Saat sebelum Mas ingin dihidupkan kembali, malaikat memang benar memperlambat waktu di dunianya seperti setahun bagi Mas. Awalnya malaikat ingin ngeprank, tapi Mas menggunakan itu untuk berlatih. Seperti itulah cerita sebenarnya. Tapi malaikat belum yakin apa kekuatan Mas sekarang sudah cukup untuk mengalahkan seseorang yang bisa mengendalikan waktu. Dengan mengepalkan tangannya, Mas menjawab tentu saja. Itulah kata perpisahan Mas dengan malaikat sebelum dikirim kembali ke dunia sihir. Inzen Zero semakin tertarik. Ada sesuatu yang bisa dia manfaatkan pada diri Mas saat ini. Inzen Zero bangkit kembali. Mereka menatap satu sama lain. Waktunya pertarungan dimulai kembali. Satu pertarungan terakhir, Inzen Zero versus Mas Bandit. Inzen Zero menunduk. Dia sudah mulai terbiasa dengan tubuhnya saat ini. Dengan jantung ke-6 yang dia dapatkan dari tubuh Mas. Evolusi kekuatan Inzen Zero naik lebih tinggi lagi. Mas mengatai Inzen Zero pencuri. Jantung ke-6 adalah miliknya. Perbuatan tercela tak baik untuk dilakukan. Finn heran. Namanya juga penjahat. Pasti melakukan perbuatan tercela. Belum sempat Inzen Zero bersiap, Mas menendang tangan kirinya yang memegang tongkat sihir. Tongkat sihir Inzen Zero melayang ke atas. Mas melompat dengan cepat menangkapnya. Inzen Zero bingung kenapa kekuatan miliknya tak mempan melawan Mas. Tak sampai di situ saja, Mas mematahkan tongkat sihir Inzen Zero. Lawannya itu bengong. Kejadian sedetik saja, keadaan bisa berbalik seperti itu. Finn dan Ochoa mengatai Mas terlalu brutal, tak memberi kesempatan musuh untuk melawan. Setelah tongkat sihir Inzen Zero patah, Mas membantingnya ke tanah, menginjak-injak tongkat tersebut sampai hancur. Tak hanya sekali dua kali, Mas menginjak tongkat sihir Inzen Zero hingga ribuan kali begitu cepatnya. Inzen Zero hanya bengong melihatnya. Finn dan Ochoa kembali mengatakan Mas sangat-sangat brutal. Setelah tongkat sihir Inzen Zero hancur berkeping-keping, Mas memungut kepingan-kepingan tersebut, memasukkannya pada kantong plastik. Kemudian memberikan kantong plastik berisikan serpihan kepingan tongkat yang hancur pada Inzen Zero. Entah apa yang ada di pikiran Mas. Kalian para penyihir sepertinya tak bisa apa-apa tanpa tongkat sihir kalian, kata Mas sembari bersiap melayangkan pukulan. Belum sempat Inzen Zero memaki Mas, bau geman mentah kembali menghantam. Mas memukul kepala Inzen Zero hingga lawannya itu terpental ke bawah. Pukulan keras Mas didengar semua orang di dekat sana. Lantai hancur. Inzen Zero terkapar. Finn dan Ochoa yang berada paling dekat mengatakan pada yang lain bahwa Mas berhasil memukul telak lawan. Dot bertanya apa serangan tadi cukup untuk mengalahkan Inzen Zero, sedangkan yang lainnya masih fokus menyaksikan dari kejauhan tanpa berkata apa-apa. Inzen Zero terkapar, matanya tertutup, layaknya pingsan atau mungkin mati. Finn dan Mas hanya bengong menunggu reaksi lawannya itu. Apakah semua sudah berakhir? Apakah sudah selesai? Atau Inzen Zero akan bangkit kembali? Saat Mas menghantam hingga menghempaskan Inzen Zero ke bawah, Finn dan Ochoa mendengar suara benturan yang keras. Ternyata itu berasal dari kepala belakang Inzen Zero yang menghantam batu di tanah hingga retak dan berdarah. Ditunggu 1 detik, Inzen Zero tak bangun. Ditunggu beberapa detik, Inzen Zero masih tak bangun, hanya terkapar dengan mata tertutup. Hingga puluhan detik pun masih sama. Finn menyimpulkan serangan Mas serta benturan kepala barusan menyebabkan Inzen Zero tewas. Mas membunuh lawannya. Finn
agak kaget mengetahui hal itu. Baginya Ensign Zero memang penjahat, tapi membunuh seperti itu adalah tindakan kejahatan. Mendengar perkataan Finn, pikiran Mas mulai kemana-mana. Dari dibenci oleh masyarakat, ditangkap oleh Biro Keamanan Sihir karena membunuh seseorang, tidak bisa dibela oleh para visioner, masuk berita koran, hingga menghabiskan hidup di penjara. Mas terjatuh lemas, dia benar-benar tak sengaja melakukannya, hingga tiba-tiba muncul aura hitam dari dahi Ensign Zero. Nona Meli yang pertama merasakannya, lalu Dot juga merasakan hal yang sama. Setelah kekuatan sihir meluap, Lynx tak menyukai firasatnya saat ini. Berlian di dahi Ensign Zero pecah. Setelah hancur, dari dahinya mengeluarkan sihir yang sangat besar. Tubuh Ensign Zero sampai terangkat ke udara. Kekuatannya menyebar ke semua arah. Dot mengira musuh sudah kalah. Namun itu tidaklah benar. Nona Meli, Ryo dan Rin merasakan ada yang datang. Wajah Ensign Zero diselimuti aura sihirnya sendiri. Sihir waktu berputar di dalam dirinya sendiri. Sebuah evolusi kembali dimulai. Kebangkitan lagi-lagi terjadi. Hingga akhirnya seluruh tubuh Ensign Zero berubah total. Botak tanpa rambut, sayapnya berubah, matanya juga berbeda. Wujud sebelumnya bagaikan devil, sekarang Ensign Zero seperti angel. Setelah evolusinya selesai, Ensign Zero berterima kasih pada Mas. Dia membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk membongkar segel dan mencapai evolusi lebih tinggi. Pukulan Mas sebelumnya membuka segel itu. Sekarang Ensign Zero mengklaim dirinya telah mencapai kesempurnaan. Di sisi lain, Mas bukannya mendengar atau fokus pada evolusi lawan, dia malah masih asik membuat lubang dengan sekop. Mengetahui musuhnya bangkit lagi, Mas malah bersyukur karena dia tak akan berakhir di penjara. Ternyata Mas membuat lubang berniat untuk mengubur dan menyembunyikan mayat Ensign Zero.